Salam jumpa, kembali bersama saya Maria Makota dalam program Da Inspirasi. Menaikkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, penderitaan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam kehidupan ini. Adanya penderitaan sebenarnya sebuah kesempatan, khususnya bagi orang yang diberikan kelebihan, untuk menggunakan kelebihannya membantu orang yang menderita. Melalui bakti sosial kesehatan Selat Panjang Batam, relawan suci membantu sesama yang kurang beruntung mendapatkan perhatian akan kesehatan. Liputannya berikut ini. Yayasan Buddha Suci Indonesia kembali menjalin jodoh baik dengan warga Selat Panjang, Batam. Melalui baksos kesehatan, ini merupakan kedua kalinya Suci Batam menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Selat Panjang. Dan kali ini, baksos diadakan di Taman Kanak-kanak Perguruan Patria Dharma, Selat Panjang. Alasan saya meminta pendapat saya bagaimana kalau kita diadakan di tempat yayasan kita. Saya bilang saya terbuka langsung diterima dengan lapang hati karena ini kerja sosial seperti juga misi dari kita yayasan sosial. Hujan deras sempat mengguyur kota Selat Panjang pada saat bakti sosial ini dimulai. Walaupun demikian, relawan telah mengantisipasi hujan dengan mendirikan tenda. Namun derasnya hujan menyebabkan relawan harus mengalokasi pasien ke ruang yang lebih teduh. Setelah hujan berhenti, para pasien mulai berdatangan dan memenuhi lokasi pendaftaran. Satu persatu pasien didampingi oleh seorang sukarelawan memasuki ruang pemeriksaan berdasarkan keluhan kesehatan mereka. Lewat baksos ini, banyak warga Selat Panjang dapat mengetahui penyakit yang mereka rasakan. Salah satunya ialah Ponium, yang sadar bahwa dengan beberapa sesi akupuntur dan terapi, beliau bisa berjalan tanpa harus menggunakan alat bantu. Ya terasa terbantu. Itulah saya terima kasih juga lah dari pandemi sosial ini. Saya tak langsung pulang ngambil obatnya tuh gratis, dari semua gratis. Tidak hanya dihadiri oleh orang tua, tetapi juga anak-anak. Salah satunya adalah Agustini yang ditemani sang ayah, Junaidi. Sangat berharap insan suci bisa menolong putrinya kali ini. Keterbatasan biaya dan minimnya fasilitas kesehatan perlahan menciutkan harapan Junaidi. Anak saya masih SD. Kami pernah berangkat juga ke Pekanbaru 2 kali kalau tak salah. Ke Bengkalis 3 kali, tapi hasilnya tidak ada gitu. Murid-murid sekolah dasar juga turut menghibur para tenaga medis dengan gerakan isyarat tangan yang telah mereka pelajari. Kegiatan keakraban tersebut bertujuan untuk mengeratkan tali persaudaraan antara dokter dan para relawan. Di sini selain kita baksos untuk pelayanan, dapatnya lebih sih yang saya pelajarin, karena kan kemarin malam juga kita ada keakraban bersama-sama, jadi kayak kita sekeluarga, tuh feel-nya dapat banget. Beda kalau di tempat lain kan habis baksos ya udah beres-beres pulang gitu aja. Kalau di sini memang kelihatan sih kayak ada kekeluargaannya. Agar para dokter dapat berkomunikasi dengan efektif untuk mendiagnosa penyakit pasien, dikarenakan pasien tidak bisa berbahasa Indonesia. Dengan bantuan warga yang berperan sebagai penerjemah, mereka secara sukarela mendampingi pasien dengan penuh kesabaran.
saya dari Pekanbaru yang harus banyak belajar seperti apa pengalaman Ceci Batam. Di sini saya melihat ada titik lebihnya, informasinya lebih terbuka. Sebagai contoh tadi meja pendaftaran ada logonya. Jadi kami di Pekanbaru tidak pakai, jadi ya itu kami belajar. Atas sumbangsi dari para relawan dan tenaga medis pada baksos kesehatan yang mencakup poli umum dan penyakit dalam, poli gigi, dan akupuntur, Ceci dapat menjalin jodoh baik dengan 932 pasien di Selat Panjang. Dan semoga jalinan jodoh ini dapat terus terjalin. Bobby Aliman, Rai TV, Batam. Cinta kasih adalah bahasa universal. Lewat sumbangsi yang didasari semangat cinta kasih, maka individu belajar menyucikan hatinya. Individu menerapkan semangat cinta kasih dalam aktivitas sehari-harinya. Ketika satu orang mau mengubah hatinya, maka satu perubahan positif terjadi dalam kehidupan. Pada akhirnya akan memberi dampak positif cukup besar bagi dunia. Pertama kali memang saya membaca buku master, biografi master, kemudian kebetulan teman saya yang satu kantor sudah menjadi anggota SECI, Dr. Gigi Sudianto yang sudah almarhum. Kemudian dia mengajak saya untuk masuk SECI. Jadi saya membaca buku master dulu pertama kali sehingga saya tertarik untuk ikut SECI. Laksmi Widyastuti, wanita kelahiran 59 tahun dan ibu dari 3 orang putri. Mengisi kesehariannya dengan bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Selain menjadi pegawai negeri sipil, Laksmi pun aktif sebagai relawan TIMA atau SECI International Medical Association selama lebih kurang 7 tahun. Laksmi bergabung sebagai relawan TIMA dengan aktif menjadi dokter gigi. Ya tentu saja saya senang ya karena pertama kali saya baksos, saya bisa menerapkan ilmu saya secara optimal karena di sini alat-alatnya cukup komplit, terus kita bisa nambal karena biasanya kalau baksos biasa itu jarang kita bisa nambal karena ini penambalannya bahan-bahannya juga seperti di klinik biasa. Jadi kami bisa mengerjakan sebagai seorang dokter gigi gitu. Karena biasanya kan nyabut saja, tapi ini kita bisa nambal, bisa membersihkan karang gigi kalau memang diperlukan. Jadi alat kita cukup bagus, cukup komplit. Itu yang membuat saya senang dan yang kedua saya bisa bertemu dengan teman-teman sesama sejawat dokter. Berbagai kegiatan TIMA diikuti, dan ini membuat Laksmi merasa nyaman karena dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Ya senang aja ya, kayaknya kalau kita nggak dipanggil baksos itu kayak kecanduan gitu. Karena yang pertama kita memang bertemu dengan tetangga sesama ini. Kemudian sebagai anggota TIMA kan kita memang bisa menerapkan ilmu kita sesuai dan master memang mengajarkan meminta kita untuk menjadi seorang dokter yang humanis. Jadi seorang dokter yang tidak hanya melihat penyakit tapi melihat manusia itu seutuhnya. Sehingga kita tidak hanya mengobati fisiknya tapi juga mengobati jiwanya juga. Bersumbangsi terhadap sesama dilakukannya dalam setiap kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh SECI. Rasa tulus memberikan cinta kasih dirasakannya dalam mengikuti kegiatan ini. Saya merasa lebih sabar begitu karena di TIMA ini semua sesiong semua karena keluarga besar mereka sangat baik begitu dan sabar gitu. Jadi saya agak lebih sabar. Ketika ada orang yang agak gimana dengan saya, ya sudahlah gitu. Jadi kita bisa lebih bisa menerima.
Karena semua kita anggap kalau gitu keluarga berarti ya sudah tidak terlalu banyak. Sebuah berkah dan sikap bersyukur akan apa yang kita dapatkan menjadikan kita pribadi yang bersahaja. Melakukan kegiatan dengan ketulusan hati, itulah juga yang dilakukan relawan Seci dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tim Dai TV, Jakarta. Adalah lebih bijaksana memandang masyarakat dengan rasa percaya dan cinta kasih daripada dengan kekhawatiran. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.